Ya, maka hendaknya kita menyadari bahwasanya semua kesedihan, semua kepahitan, semua kesusahan yang kita alami di dunia ini itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak bagi kita. Tapi dengan satu syarat, kalau kita sabar dalam menghadapinya. Lantas apa saja kebaikan-kebaikan yang akan didapati oleh seorang hamba ketika dia bersabar tatkala tertimpa musibah? Yang pertama, bahwasanya dengan bersabar ketika tertimpa musibah itu akan menggugurkan, akan menghapuskan dosa seseorang. Ya. Terkadang ibadah-ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah. Terkadang permohonan-permohonan ampun kita belum tentu dikabulkan oleh Allah. Ya. Bisa jadi Allah punya cara lain untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Itu dengan cara apa? Dengan cara Allah menimpakan ujian-ujian kepada kita dalam kehidupan di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kita dari dosa-dosa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma asabal muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala hatta syaukatu yashaquha illa kafarallahu biha min khataya." Yang artinya, tidaklah seorang mukmin itu tertimpa oleh sesuatu yang menyedihkan dia, sesuatu yang menyusahkan dia, ya, suatu musibah, dan bahkan tidaklah seorang mukmin itu tertusuk duri, melainkan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, syaratnya tapi satu, sabar tadi itu. Ya, maka dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "La yazalul bala yusibul muslim fi nafsihi wa malihi wa auladi hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'atun." Nah, lihat nih. Kata Nabi SAW, senantiasa ujian demi ujian yang menimpa seorang hamba ya di dunia ini, baik itu pada dirinya dalam bentuk penyakit atau semacamnya, atau pada hartanya, kekurangan harta dan semacamnya, atau pada orang-orang yang dia cintai, sebuah kematian atau semacamnya. Ya, terus menerus si hamba ini ditimpa oleh ujian yang bertubi-tubi. Sehingga kata Nabi SAW, tatkala berjumpa dengan Allah di hari kiamat, dia sudah bersih suci dari dosa. Kenapa? Karena musibah-musibah yang menimpa dia di dunia, yang dia kemudian sabar menghadapinya. Jadi ini, ya, keutamaan yang pertama yang akan diraih oleh seorang yang bersabar ketika tertimpa musibah adalah diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita yang para ummahat dan akhwat atau kaum muslim dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita itu belum bisa menggapai derajat yang tinggi dengan sholat-sholat kita, dengan puasa-puasa kita, dengan sedekah-sedekah kita. Kadang kita belum bisa menggapai derajat yang tinggi. Ya, maka ternyata dengan seseorang bersabar ketika tertimpa musibah, bisa dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Wa innar rajula la yablugha." Sesungguhnya ada orang-orang dari umatku yang dia akan bisa menggapai derajat yang tinggi. Itu derajatnya orang-orang yang rajin sholat, rajin puasa. Bukan karena rajinnya dia sholat sunnah, bukan karena rajinnya dia puasa sunnah, bukan karena rajinnya dia sedekah, infak, bukan. Tapi dia mendapatkan derajat yang tinggi itu karena dia bersabar ketika tertimpa musibah. Nah, jadi ini. Ya, jadi tertimpa musibah, orang yang tertimpa musibah lantas dia bersabar, itu akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kebaikan yang kedua. Kebaikan yang ketiga, ya, seseorang ketika bersabar tatkala tertimpa musibah, maka di sanalah dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Bahkan tidak terhitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar dengan hitungan yang tiada terhingga. Ya, bighairi hisab, dengan hitungan yang tiada terhingga. Jadi bukan 100, 200, 1000, 2000, sejuta, 2 juta lagi, bukan. Hitungannya tiada terhingga. Tapi syaratnya tadi, sabar ketika mendapatkan musibah. Bahkan ya, saking banyaknya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang tertimpa musibah ini, nanti di akhirat, ya, ahlul afiyah akan iri kepada ahlul musibah. Jadi nanti di akhirat, ya, manusia itu terbagi menjadi dua.
Ada ahlul afiyah dan ada ahlul musibah. Ahlul afiyah itu adalah orang-orang yang hampir-hampir gak pernah dapat musibah. Ya, hidupnya di dunia ini lancar jaya terus, aman nyaman terus. Kemudian ahlul musibah adalah mereka yang di dunia banyak tertimpa musibah. Nah, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat ahlul afiyah ini ya akan iri kepada ahlul musibah. Ketika ahlul musibah ini diberikan pahala yang luar biasa besarnya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, ahlul afiyah ini berandai-andai mengatakan apa? Lau anna juludana tuqradu bil maqarid. Kata ahlul afiyah ini, seandainya dulu kita di dunia ini diuji oleh Allah dalam bentuk kulit kita ini digunting sedikit demi sedikit. Kata siapa ini? Kata ahlul afiyah. Kapan mereka mengatakan ini? Ketika mereka melihat Allah memberikan pahala yang luar biasa besarnya kepada ahlul musibah. Sampai-sampai ahlul afiyah ini iri begitu, sampai mengatakan yang tadi itu. Seandainya dahulu di dunia kita ini dapat musibah dalam bentuk kulit kita itu digunting sedikit demi sedikit. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa? Ya, besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka yang bersabar ketika tertimpa musibah. Nah, kalau ini kita sadari, insya Allah akan menjadikan kita lebih tegar, lebih sabar, lebih berlapang dada ketika mendapatkan ujian-ujian, musibah-musibah dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian, ya, kebaikan yang lainnya yang juga akan diraih oleh seseorang yang bersabar ketika tertimpa musibah, dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya semua kita yang mengharapkan dicintai oleh Allah. Ya, semua kita berharap Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena orang kalau sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, pastinya dia akan mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia pun akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bersabar ketika tertimpa musibah, ya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai si hamba tersebut. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala idza ahabba qauman yusibhum minhum." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, ya Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada mereka. Ya, timpakan musibah kepada mereka. Ini menunjukkan tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada si hamba tersebut, begitu. Namun ini bukan berarti kemudian kita minta musibah ya, jangan juga. Tetap kita minta kepada Allah al-afiyah agar kita diselamatkan dari segala bentuk mara bahaya, petaka dan seterusnya. Tapi kalaupun seandainya kemudian kita tertimpa ya musibah-musibah tersebut, maka ya yakinlah ya itu pertanda, selalu berbaik sangkalah bahwasanya itu pertanda Allah Subhanahu wa taala ya cinta kepada kita.